Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia ini kalau saudara kehilangan dompet itu menyedihkan. Kalau saudara kehilangan tas saudara itu juga menyedihkan. Saudara kehilangan mobil lebih parah lagi sedikit Bapak Ibu. Saudara kehilangan pekerjaan lebih parah lagi. Tapi yang paling parah adalah kalau saudara kehilangan iman saudara. Di dunia ini kalau manusia hilang imannya, hilang percayanya, dia hilang segala-galanya. Itu sebabnya kita harus berhati-hati di dalam dunia ini menjaga supaya iman percaya kita boleh terus ada dalam diri kita. Iman percaya kita boleh terus bertumbuh. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan kangen pada kita. Amin Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu pulsa hidup kita. Kalau pulsa handphone kita bisa cek tinggal 100 ribu, tinggal 50 ribu. Kadang-kadang juga tinggal 2 ribu, 3 ribu. Sering dengar itu kalau di weddingan Bapak Ibu. Siapa yang pulsa handphonenya paling rendah? Sini maju dapat hadiah. Ada yang tinggal 100 rupiah mungkin 200 rupiah. Wah, tapi itu masih bisa dicek. Tapi kalau namanya pulsa hidup tidak ada yang cek. Dan siapa bilang orang menghadap Tuhan harus lewat sakit penyakit? Tidak. Orang menghadap Tuhan tidak harus lewat sakit penyakit. Orang menghadap Tuhan juga tidak harus lewat kecelakaan. Kalau Tuhan mau panggil, duduk manis pun Tuhan panggil. Selesai main golf, duduk minum, look, berangkat. Lagi makan enak di restoran, bisa berangkat. Tuhan pun pernah memanggil hambanya yang selesai khotbah, kurang selesai, kurang sedikit, bisa juga dipanggil. Itu sebabnya di dalam hidup itu jangan saudara berpikir kalau kita menghadap Allah pasti karena sakit, karena celaka. Enggak harus Bapak Ibu. Malam hari tidur, pagi enggak bangun. Bisa Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Itu haknya Tuhan. Makanya kita manusia itu tidak tahu kapan kita berangkat. Yang harus kita jaga dan pegang dalam hidup, iman. Karena itulah yang akan kita bawa naik ke sorga. Iman kita. Saya ingin kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini ada seorang profesor wanita bernama Mary Poplin. Dia datang dari kalangan New Age Movement. Jadi ini bagian yang berbeda, yang tidak menyembah Kristus. Dan dia seorang profesor yang pandai. Yang dia sangat kagum-kagumi dalam hidup adalah seorang bintang film namanya Shirley MacLaine. Tapi satu kali waktu dalam hidupnya, Tuhan itu memanggil dia untuk percaya kepada Yesus. Kalau Tuhan panggil dia untuk percaya itu simple banget. Tidak perlu dikhotbahin, tidak perlu diinjili macam-macam. Malam-malam tidur dia dapat mimpi bertemu Yesus. Dia melihat dalam mimpinya itu adalah satu lukisan yang terkenal, yaitu lukisan Yesus dan murid-muridnya pada malam perjamuan kudus itu. Dan dia berkata, di dalam mimpi itu saya melihat wajah Yesus. Dan saya lihat mata Yesus. Dan mata itu menyentuh saya. Dan disitulah membawa kemudian satu perubahan. Saya jadi percaya kepada dia. Ada damai sejahtera. Begitu saya lihat wajahnya, matanya melihat saya. Dalam hati saya ada damai sejahtera luar biasa. Beberapa waktu kemudian saya diajak teman pergi ke gereja. Nah saya masuk dalam gereja dan saya duduk dalam gereja dan ibadah dalam gereja itu. Dan saya bersaksi satu hal. Damai sejahteranya itu sempurna pada saya waktu saya ada di dalam gereja. Sama persis seperti waktu saya mimpi melihat lukisan perjamuan Yesus dan berjumpa Yesus. Dan sejak hari itu dia menjadi orang Kristen dan dia hidup setia kepada Tuhan sampai pada hari ini. Kita harus hidup dan jaga iman. Itu adalah bagian saudara menjaga iman. Dunia, setan berusaha untuk menghancurkan iman saudara.
Kita semua harus hati-hati di dalam hal ini. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan judul What Faith Does. Apa yang iman lakukan. Kemana iman memimpin hidup saudara dan saya. Saya ingin kita melihat dan merenungkan dari Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 berbicara mengenai pertobatan daripada Saulus atau Paulus. Kita mau lihat bersama-sama kemana iman memimpin seseorang. Karena ini adalah bagian yang penting, menjaga iman. Iman adalah harta saudara yang sangat luar biasa. Karena dengan iman kita mengalahkan dunia. Dengan iman kita menang dalam kehidupan ini. Iman adalah tiket saudara boleh masuk pintu gerbang sorga. Iman Bapak Ibu, bukan yang lain. Mari kita lihat yang pertama bahwa iman membawa perubahan dalam kehidupan. Iman saudara harus membawa satu perubahan dalam hidup saudara. Mari lihat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 6, lalu 15 dan 16. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Lalu ayat 15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saulus atau Paulus adalah orang yang menganiaya gereja Allah, menganiaya murid Tuhan. Dia minta surat sakti, surat kuasa, izin untuk menganiaya, izin untuk bahkan membunuh orang Kristen di Damsyik. Dalam perjalanannya masuk kota, mau masuk, Allah turun intervensi kepadanya. Dan kemudian dia jatuh dari kudanya. Dan kemudian dilihat terang yang luar biasa. Dengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Langsung dia jawab, siapakah engkau Tuhan? Dan dia dengar suara itu, akulah Yesus yang kau aniaya. Oh. Dan kita tahu cerita ini, bagaimana Saulus yang hebat itu tidak bisa berjalan sendiri karena dia buta. Dipimpin masuk ke dalam kampung, tinggal di rumah seorang bernama Yudas dan ada di sana. 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum, goncang hati dan hidup. Karena yang dia aniaya ternyata yang benar. Karena yang dia bunuh murid-muridnya ternyata itu yang benar. Disitulah terjadi perubahan. Dia mengalami kembali dalam hidup ini satu iman yang baru, imannya kepada Yesus. Dan iman itu membawa perubahan di dalam hidupnya. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini, saudara akan lihat bagaimana imannya bawa perubahan. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, goncang hati dan percayanya, lalu percaya pada Yesus. Keluar dari sana, dia berkhotbah mengenai Yesus. Di sini kita melihat Paulus diubahkan. Tadi rasa benar, rasa hebat, sok-sokan,
saya paling hebat, saya paling jago, kepercayaan saya paling top. Diubahkan semua. Paulus diubahkan dari rasa benar diri. Kalau ada rasa benar diri yang salah seperti ini, bahaya. Orang yang merasa saya paling benar, apa yang saya sembah paling benar. Wow. Lalu menghina yang lain, lalu menghancurkan yang lain. Kita harus hati-hati. Rasa benar diri itu tidak benar. Karena yang benar itu hanya Allah kita. Itu Bapak Ibu. Sekalipun kita berjalan di dalam kebenaran Allah, tidak perlu membuat kita sombong, arogan. Rohani saudara. Kalau saudara menjadi orang Kristen, orang rohani, itu harus bawa saudara dan saya rendah hati. Bukan jadi Kristen yang arogan, yang sombong, yang rasa wah kita udah paling benar. Justru di hadapan Allah itu jadi salah. Paulus dibawa berubah dari hidup dosa. Kalau saudara mau tahu, ada seorang rasul yang sangat menyesal dalam hidupnya, yaitu adalah Rasul Paulus. Bahwa di dalam hidupnya dia merasa sangat berdosa karena sudah merusakkan akan kehidupan banyak murid Tuhan. Sudah menghancurkan begitu banyak orang, sudah memenjarakan begitu banyak orang, sudah menganiaya begitu banyak orang. Sehingga dia berkata, aku adalah orang paling berdosa. Dalam perjalanan iman saudara dan saya, kita harus berubah. Berubah dari kehidupan yang berdosa. Kita tinggalkan dosa. Tahun 2017 sudah lewat. Kita ada di tahun 2018. Janganlah kebiasaan-kebiasaan hidup yang salah di tahun 2017 kita bawa masuk di tahun 2018. Janganlah dosa-dosa yang mungkin kita perbuat di tahun 2017 kita ulangi lagi di dalam tahun 2018. Ingat, jangan kita lakukan hal-hal yang salah. Kita tidak pernah tahu pulsa hidup kita. Jangan sampai Allah memanggil kita saat kita sedang ada di dalam dosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus berubah. Sama seperti Saulus dikatakan berubah dari kebiasaan masa lalu yang salah. Kebiasaan masa lalu yang salah. Paulus sangat menyesali hidup. Sudah mengganggu umat Allah pada waktu itu. Dia buta dan merasa benar. Itu sebabnya dia menganiaya dengan luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika dia sudah hidup baik dan benar, maka hidupnya itu sungguh-sungguh mau memuliakan nama Tuhan saja. Ini sesuatu yang harus kita terus pegang dalam hidup. Iman saudara dan saya. Orang yang hidup berubah, kenal Kristus. Tidak lagi di dalam hidupnya melakukan apa-apa yang salah, yang dunia perintahkan. Tidak lagi tunduk pada dunia, tidak lagi tunduk pada dosa. Kalau ada yang sedang tunduk pada dosa, kita harus berubah Bapak Ibu. Kita tunduknya kepada Allah. Kita tunduknya pada firman. Iman membawa kita berubah. Makanya kalau saudara membaca kisah Rasul ini, murid-murid aja takut. Waktu Saulus sudah bertobat, lalu masuk dalam perkumpulan orang-orang Kristen itu. Orang-orang itu takut. Ini orang ini kejam amat nih. Ini orang ini yang bunuh orang Kristen. Ini orang banyak bunuh orang yang tidak berdosa. Menganiaya begitu banyak orang. Sekarang dia ada di dalam kumpulan kita. Ini benar-benar bertobat atau hanya main-main? Jangan-jangan sengaja menyelusup ke dalam kita, lalu ngerjain kita. Tapi dari situ hari ke hari, Saulus atau Paulus ini membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh berubah dan bertobat. Iman harus bawa kita berubah. Dan tahun ini mari kita berubah lebih baik lagi dibandingkan tahun yang lalu Bapak Ibu. Mari belajar di dalam kehidupan kita ini bahwa iman saudara dan saya harus membawa kita berubah. Berubah dalam cara berpikir kita. Cakrawala kita berubah. Berubah di dalam perspektif kehidupan kita.
berubah di dalam hati, berubah di dalam karakter, berubah di dalam kebiasaan-kebiasaan. Iman harus membawa kita untuk merindukan yang baik, yang benar, yang berkenan pada Tuhan, yang sempurna. Saya membaca kisah mengenai seorang kaya yang bernama Elon Musk. Elon Musk adalah seorang yang dikatakan punya apa saja yang dia bisa punya dalam hidup. Dia mempunyai 4 perusahaan. 4 perusahaannya adalah perusahaan yang nilainya, asetnya triliunan rupiah. Tiap perusahaan nilainya triliun. Tetapi Elon Musk adalah seorang yang sangat kesepian. Umur 46. Tidak punya keluarga. Tidak punya istri. Tidak punya anak. Dan dia berkata, tiap hari saya pulang dari kantor, saya masuk ke rumah yang besar. Tidak ada yang nyapa saya. Tidak ada keluarga di dalam. Tidak ada yang berkata, oh Dedi pulang. Oh sayangku udah pulang. Dia berkata, saya sukses. Tapi satu saya gagal. Saya tidak punya keluarga. Saya tidak tahu kenapa dia tidak menikah. Kenapa dia tidak punya keluarga. Tapi dia berkata, hati saya empty. Hati saya itu kosong. Kaya raya, punya 4 perusahaan, tiap perusahaan nilainya itu triliunan, bukan miliar, triliun. Tapi dia berkata, saya kosong hati. Tapi saya ingin saudara mengerti satu hal. Yang membuat kita lebih kosong adalah kalau kita kehilangan iman kita. Itu sebabnya jaga iman saudara. Luar biasa. Karena Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh dalam iman. Tahun ini mari kita lebih setia. Tahun ini kita mau bertumbuh lebih lagi. Kerohanian kita mau meningkat lebih lagi. Tahun ini. Iman membawa kita berubah dalam hidup ini. Yang kedua, kita melihat bahwa iman mendorong kita membagikan mengenai kasih Allah. Kalau saudara dan saya punya iman, iman yang ada di dalam diri kita itu akan mendorong kita untuk membagikan kasih Allah, membagikan kebenaran Allah. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-19, dikatakan, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara lihat, dia bertobat dari buta, 3 hari buta kan, tidak makan, tidak minum. Lalu dalam 3 hari itu setelah selesai, keluar dia dibaptiskan, penuh dengan Roh Kudus di dalam ayat 18. Setelah dia penuh Roh Kudus, setelah dia dibaptiskan, hidup tidak berhenti di situ. Dia membawa diri masuk di dalam kelompok kalangan orang-orang bertumbuh, orang-orang beriman. Lalu tidak berhenti di situ, dia mengabarkan mengenai Yesus. Iman mendorongnya membagikan kasih Allah, kebenaran Allah kepada orang lain. Inilah contoh yang kita harus belajar. Kita ini sudah bagus semua.
Tiap minggu beribadah. Tiap ada ibadah kita beribadah. Bagus. Tapi Tuhan mau kita lebih. Mari kita belajar membagikan kasih Allah, kebenaran Allah kepada orang lain. Kalau kita melihat dalam hal ini bahwa Saulus atau Paulus membagi perubahan hidup yang ada. Kan orang pasti bertanya, loh kamu ini yang menganiaya gereja Tuhan. Kau sekarang justru mengkhotbahkan mengenai Yesus yang kau benci itu. Paulus membagikan perubahan hidup. Ini artinya orang Kristen harus berani bersaksi. Amin Bapak Ibu. Kita harus berani buka mulut kita, menceritakan mengenai siapa yang kita sembah. Kita harus berani dalam hidup kita, membagikan perjalanan iman kita kepadanya. Jangan malu bersaksi. Jangan malu buka mulut untuk saudara bagikan kebenaran firman kepada yang lain. Istilahnya itu sebenarnya begini, jangan masuk surga sendiri. Ajak-ajak, amin, cerita kepada yang lain. Doakan yang belum berubah dan bertobat. Lalu saudara bagikan kebenaran firman kepada yang lain. Kita harus membagi kasih dan kebenaran Allah. Ini tugas, karena firman berkata apa? Kita adalah terang dunia, kita adalah garam di dalam dunia ini. Artinya jadi Kristen membawa pengaruh, perubahan kepada hidup yang lain. Kalau saudara belum bawa perubahan dalam hidup orang lain, saudara belum membagikan kebenaran firman pada yang lain, saudara belum lihat orang lain berubah karena Allah memakai hidup saudara membawa perubahan pada orang lain, jangan bangga dulu hidup ini. Jangan bangga kalau saudara bisa doa 3 jam sehari, 5 jam sehari. Jangan bangga saudara bisa baca Alkitab 10 fatsal, 20 fatsal sehari. Kalau itu tidak ditambah dengan pengaruh yang membawa perubahan pada orang lain, satu dorongan to sharing kebenaran pada orang lain, kayaknya kita belum apa-apa Bapak Ibu. Itu sebabnya mari menjadi orang-orang yang berani dalam hidup ini bagikan kasih Allah. Saya mempunyai kesempatan dekat dan bincang-bincang dengan Asmiranda dan suaminya Jonas. Dalam pembicaraan saya dengan mereka, saya belajar. Mereka-mereka ini mengalami dalam hidup banyak hal yang tidak enak. Ketika mereka mulai menerima Kristus dalam hidup, ketika mereka mulai menjadi orang Kristen, tidak nikmat hidup ini. Tapi satu saya lihat, sukacita melulu, penuh dengan damai sejahtera. Saya lihat hidup mereka berani sharing, berani bagi firman, berani mengakui Kristus di depan umum. Dan itu sesuatu yang indah. Asmiranda berani pakai kalung salib. Buat kita orang Kristen pakai kalung salib gak ada masalah. Tapi tidak bagi dia. Itu adalah satu masalah yang besar. Buat dia pakai kalung salib, itu adalah sesuatu yang besar. Dan dia mau lakukan ini karena apa? Karena dia ingin membagikan akan Kristus. Diundang nyanyi di mana-mana. Hebat. Masih diundang main film sebenarnya. Udah janji, udah kontrak. Dia udah bilang kalau Desember kami itu sibuk pelayanan. Gak apa-apa, coba deh. Jadi coba. Tapi begitu jadwal pelayanannya ditunjukkan, produsernya bingung. Lah ini piye caranya mau syuting kalau isinya ini pelayanan melulu katanya. Hampir setiap hari. Kecewa, jengkel, tapi mereka jalani. Saya melihat dari kehidupan sepasang suami istri muda ini, iman membawa perubahan dalam hidup mereka. Berani mengakui dia, berani bicara mengenai dia, berani dibenci karena dia. Tidak mudah Bapak Ibu.
Saya dengar banyak kisahnya. Dalam hati saya kagum. Ini orang memang luar biasa. Orang-orang yang seperti inilah yang kita harus dukung dan doakan. Supaya imannya tetap dipelihara seumur hidup mereka. Amin Bapak Ibu. Di satu sisi yang lain kita belajar bercermin. Kita harus belajar dari mereka-mereka yang percaya pada Yesus ini. Berani buka mulut, berani cerita, berani bersaksi, tidak takut, tidak malu. Ini sesuatu yang indah. Iman harus mendorong kita membagikan kasih Allah kepada orang lain. Yang ketiga kita lihat bersama-sama bahwa iman memberikan keberanian hadapi tantangan. Iman akan membawa saudara menjadi orang yang berani menghadapi tantangan. Kisah Rasul 9 ayat 23 sampai 26. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian. Pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Bapak Ibu, kita lihat bahwa Saulus yang baru bertobat, Saulus yang baru kenal Yesus, sudah mulai mengalami tantangan. Dulu teman-temannya, sekarang begitu dia percaya Yesus, yang teman-temannya ini berusaha membunuh dia. Bukan menjelek-jelekkan, bukan menggosip, bukan cuma kasih kata-kata gak enak. Dikatakan bahwa mereka merundingkan satu rencana membunuh Saulus. Orang baru lahir baru bertobat, sudah mengalami satu tantangan dalam hidup, yaitu bahwa dia akan dibunuh. Tapi kalau saudara lihat kepada Saulus, tidak ada penyesalan, tidak ada takut, tidak ada kecewa. Loh, saya ikut Yesus kok ngalamin kayak gini. Saya ngalamin Yesus kok saya ini mau dibunuh. Tuhan di mana sih? Tidak ada kecewa. Iman yang ada di dalam dirinya membuat dia berdiri teguh. Iman yang ada di dalam dirinya memberikan keberanian menghadapi tantangan. Iman yang sama yang ada dalam diri kita harus membawa kita berani menghadapi tantangan apa saja yang ada di depan kita. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu 2018 ada apa. Tapi puji Tuhan kita sudah hampir lewati 1 bulan. Masih ada 11 bulan ke depan. Kita tidak pernah tahu isinya itu apa. Tapi satu hal, kalau kita pelihara iman kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan pelihara kita dan menolong kita menghadapi tantangan apa saja yang ada di dalam 11 bulan ke depan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya pelihara iman itu penting. Iman itu akan menolong saudara berani hadapi tantangan hidup. Akan membawa saudara berani hadapi tantangan hidup. Saulus bisa ngomel kalau mau ngomel. Masa baru jadi Kristen sebentar aja udah mau dibunuh orang. Diturunkan aja pakai keranjang. Zaman dahulu tuh kota itu ada gerbangnya. Keluar jam berapa, masuk kembali jam berapa. Kalau mau nyegat orang gampang karena lewat situ aja.
Berdiri aja di pintu gerbang. Kalau orang itu mau keluar kita tahu udah. Keluar dari kota itu. Zaman dahulu seperti itu. Sampai Saulus harus diturunkan pakai keranjang dari tembok. Bapak Ibu kita lihat, kalau dia mau ngomel, sangat mampu ngomel. Di mana Tuhan sih? Kok nolong sih? Kan saya anak Tuhan. Tahun ini enggak usah ngomel-ngomel lagi. Amin. Tahun ini kita mau jadi orang Kristen lebih banyak mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Tahun ini kita mau lebih percaya kepada Dia. Tantangan boleh ada, tapi ingat, Yesus sudah kalahkan semua tantangan di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya, memberikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Iman itu menolong kita berani hadapi resiko. Siapa bilang jadi Kristen gak ada resiko? Ada dong. Tapi marilah kita hadapi apapun resiko itu. Jangan kita jual Yesus kita. Jangan pula kita buang. Seberat apapun hidup saudara. Ingat, yang paling penting dalam segala sesuatu ini, jaga iman kita kepada Kristus. Itu paling penting. Berani hadapi kenyataan hidup. Iman akan menolong saudara berani hadapi kenyataan hidup. Hidup itu jangan pahit. Manusia itu paling repot kalau sudah pahitnya sama Tuhan. Pahit sama sesama itu aja udah gak baik. Apalagi kalau ada orang pahit sama Tuhan. Itu gak kemana-mana hidupnya. Mari di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sudah kasih kehidupan. Di dalam kehidupan kita ini campur aduk segala sesuatu. Kadang ada senangnya, kadang ada susahnya. Kadang ada damai sejahtera, kadang-kadang ngalamin stres. Tapi kalau saudara jaga iman saudara, bertahan dengan iman saudara, kita akan lewati semua dengan baik. Kita akan menikmati Christmas 2018 dengan baik. Amin Bapak Ibu. Jangan pahit hidup ini. Banyak mengucap syukur. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Perjalanan kita masih jauh. 11 bulan ke depan. Kita mau berjalan dengan iman. Kita mau berjalan dengan iman. Karena orang benar hidup dengan iman. We walk by faith and not by sight. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan apa-apa yang kita lihat. Amin Bapak Ibu. Saya membaca kisah mengenai seorang programmer wanita yang mendapatkan satu proyek dari bank. Membuat website untuk bank, tapi yang diminta oleh bank itu tingkat kesulitannya tinggi. Ibu ini adalah seorang yang percaya Tuhan, tiap minggu ke gereja. Dia terima akan proyek ini dari bank, dibayar mahal. Ketika dia itu bicara dengan teman-temannya, lalu dia bicara juga dengan orang-orang, manajer-manajer yang lain yang ada di bank. Semua orang bilang begini pada dia, Bu, jangan diterima itu, berat sekali itu. Yang diminta oleh bank ini tingkat tinggi. Saya aja lo gak berani, programmer lain. Saya aja gak berani terima. Pasti gagal saya. Gak usah banyak-banyak. Baru yang awal aja saya udah pasti gak bisa. Karena banknya punya standar sangat tinggi. Websitenya minta begini, begitu, minta begini, begitu. Ibu ini berkata, saya udah kadung terima. Apa boleh buat? Saya akan jalankan. Dia kumpulkan timnya, dia mulai garap. Dikasih waktu hanya 6 bulan garap website yang berat. Dan dia lakukan. Tapi dia berkata, saya melakukan bukan karena saya percaya saya bisa. Saya melakukan itu dengan tangisan air mata, dengan doa, tiap hari minta hikmat Tuhan. Gimana ini mesti menggarapnya? Sebelum 6 bulan, program itu selesai. Pihak bank sangat puas.
semua orang senang, termasuk ibu ini ikut bahagia. Sesuatu yang besar kita tidak jalani sendiri, kita jalani bersama dengan Dia. Karena Yesus akan memberikan kemenangan pada kita. Percayalah Bapak Ibu, tahun ini akan jadi ringan kalau kita berjalan sungguh dengan Dia. Amin. Tantangan-tantangan yang ada di dalam tahun ini akan kita lewati dan kita akan keluar sebagai pemenang selama kita hidup menggandeng Kristus dengan iman kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Kasih Allah menyertai kita. Yang harus saudara pegang adalah iman itu. Itu paling penting di dalam semuanya. Kita belajar dari Saulus dengan imannya. Bahwa imannya telah membawa perubahan dalam hidup. Orang lain mau lihat apa benar saudara berubah. Orang lain mau lihat sampai di mana saudara berubah. Sifat saudara, karakter saudara. Orang lain mau lihat adakah karakter Kristus dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah itu terjadi Bapak Ibu. Iman membawa kita dan mendorong kita membagikan akan kasih Allah. Jangan mulut kita cuma dipakai buat yang lain-lain saja. Pakai untuk kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Pakai untuk memuliakan nama Dia. Berani. Tidak hanya bicara Yesus di dalam gereja, tapi juga di luar gereja. Saudara berani bicara mengenai Yesus. Itu adalah Yesus saudara yang naik dan mati di kayu salib buat saudara dan saya. Iman akan memberikan kita berani hadapi tantangan. Kita percaya satu hal, Yesusku lebih besar dari tantanganku. Amin Bapak Ibu. Dengan itu kita akan berjalan dan kita akan jadi pemenang-pemenang. Tuhan Yesus berkati kita.